Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kayla Rahma, perwakilan dari kelompok Bloomfield, akan memaparkan studi riset kelompok kami, yaitu analisis pengaruh K-pop terhadap kesehatan mental remaja di Jakarta Selatan. Korean pop atau yang biasa dikenal dengan K-pop adalah jenis musik atau genre yang berasal dari Korea Selatan. Kepopuleran akan musik K-pop merupakan bagian yang tidak terhindar dari demam Korea atau Korean Wave di seluruh negara termasuk Indonesia, khususnya di kalangan remaja. Banyak alasan mengapa para remaja di Indonesia menyukai K-pop. Di antaranya untuk mengisi waktu luang, tempat pelarian saat stres, atau bisa jadi karena mereka merasa kesepian, dan bisa juga untuk memperbaiki mental health mereka. Terutama pada saat pandemi seperti ini, tidak sedikit remaja yang merasa jenuh dengan situasi saat ini. Yang biasanya selalu berpergian, sekarang diam di rumah. Masalah sekolah online dan tugas-tugas yang mungkin ada beberapa yang tidak dimengerti, dan mungkin itu bisa saja berpengaruh pada kesehatan mental mereka. Demam K-pop ini memiliki dampak positif dan negatif terhadap remaja. Positifnya yaitu bisa dilihat dengan ada beberapa dari mereka yang telah termotivasi dari idol mereka untuk lebih semangat dalam mengejar mimpi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu 1. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara K-pop dengan mental health remaja? 2. Apakah ada perbedaan minat untuk K-pop pada remaja yang memiliki masalah kesehatan mental dan yang tidak memiliki masalah kesehatan mental? 3. Bagaimana kontribusi K-pop terhadap mental health? 4. Apa saja faktor yang mempengaruhi minat remaja Jakarta Selatan untuk mengkonsumsi musik K-pop? Untuk memfokuskan penelitian dalam satu permasalahan, penulis telah menetapkan batasan-batasan untuk penelitian ini, yaitu sebagai berikut. 1. Penelitian ini hanya akan dilakukan terhadap remaja berdomisili Jakarta Selatan, khususnya Kecamatan Cilandak. 2. Penelitian ini akan dilakukan pada remaja usia 15 sampai 17 tahun. Dan yang ketiga yaitu peneliti akan memfokuskan melakukan penelitian untuk membahas pengaruh K-pop terhadap kesehatan mental remaja. Maaf Pak, tujuan dulu tadi di atasnya satu lagi. Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah yang pertama yaitu untuk menganalisis pengaruh K-pop pada kesehatan mental remaja. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui dampak-dampak K-pop dari sudut pandang remaja yang memiliki masalah mental health. Dan tujuan yang ketiga yaitu untuk mengetahui apa saja hubungan K-pop terhadap kesehatan mental remaja. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan akan pengaruh K-pop terhadap kesehatan mental remaja, serta dapat memberikan informasi tentang pentingnya kesehatan mental para remaja. Sekian dari kelompok kami. Oke, terima kasih yang telah memaparkan. Siapa tadi yang memaparkan? Saya berani tahun depan taruh kalian tuh di kopsi. Saya Pak Kayla. Kayla ya. Baik, terima kasih Kayla. Di sini Bapak ingin coba memberikan saran, tapi sebelumnya nanti sepertinya akan berakhir Zoom-nya ya secara otomatis karena sudah ada notifikasi. Jadi nanti bisa dilanjut mungkin di jam berikutnya.
Yang pertama itu adalah di sini adalah analisis pengaruh K-pop terhadap kesehatan mental remaja di Jakarta Selatan. Menurut Bapak ini udah oke. Tapi tanpa ada analisis itu pun juga bisa jadi pengaruh K-pop terhadap kesehatan mental remaja di Jakarta Selatan. Oke, selanjutnya Bapak coba untuk mengkritisi pada bagian latar belakang ini, diusahakan jangan mencantumkan sepanjang ini dalam latar belakang, bisa menggunakan foto, bisa menggunakan gambar gitu ya, atau animasi baik yang memang statis ataupun yang bergerak, supaya nanti si pemaparnya itu menjelaskan ini tapi tanpa harus menuliskan ini gitu, berkaitan dengan Korean Wave dan juga lain sebagainya yang berkaitan dengan mental health. Nah, ini yang harus kalian ketahui dari kelompok Bloomfield. Kalau misalkan kalian membahas tentang kesehatan mental, berarti fokus pada kesehatan mental kata yang digunakan. Jangan menambahkan mental health. Mental health di sini memang benar tentang kesehatan mental, tetapi karena memang judulnya di sini itu adalah berkaitan dengan kesehatan mental, jadi fokuskan pada kesehatan mental. Boleh digunakan satu di sini, tapi setelahnya nanti pada bagian rumusan masalah ini udah selesai ya, jadi diusahakan jangan terlalu banyak dalam mendeskripsikan. Kalau bisa minimkan lagi, coba untuk meminimalisir deskripsi-deskripsi panjang seperti ini, karena memang bentuknya adalah PPT, yaitu PowerPoint. Jadi poin-poinnya aja untuk si pemapar mengingat tentang apa yang akan dipaparkan atau dijelaskan. Nah, di sini nanti pada rumus masalah muncul nih mental health. Nah, mental health ini seharusnya memang tidak muncul, karena memang kenapa? Karena memang yang difokuskan adalah di judul itu adalah kesehatan mental. Berarti bagaimana kontribusi K-pop terhadap mental health ini bisa diganti dengan kesehatan mental. Jadi seperti itu. Dan juga kalau bisa diringkas lagi rumusan masalah ini bisa menjadi 3 ya, berkaitan dengan rumusan masalah yang sudah dituliskan ini. Dicatat ya, nanti bisa untuk ini batasannya juga kalau bisa jangan panjang seperti ini, bisa disederhanakan juga, entah itu dalam bentuk animasi-animasi yang bundar-bundar gitu ya, lalu nanti 1 masukin 2 3 jadi tidak deskripsi seperti ini. Dan tujuan pun juga sama, manfaat itu. Yang belum itu adalah referensinya belum ada, ini disertakan referensi dari mana kalian, sama seperti tadi contoh dari The Saussure, itu bisa dijadikan contoh bahwa kalian mengambil sebuah jurnal atau karya ilmiah yang sebelumnya sudah pernah diteliti berkaitan dengan pengaruh K-pop terhadap kesehatan mental yang sebelumnya. Mungkin nanti lokusnya yang akan berbeda tempatnya, yaitu kalian mengambil di Jakarta Selatan, atau mungkin bisa kalian gunakan batasannya kan ini tentang usia. Nah, itu bisa tuh. Itu usia 15-17 tahun. Jadi seperti itu. Menurut Bapak itu dulu berkaitan dengan ini secara keseluruhan berkaitan dengan judul yang diangkat, ini sudah oke terhadap kesehatan mental remaja di Jakarta Selatan. Tempatnya, lokusnya sudah ada di Jakarta Selatan. Lalu penelitiannya tentang kesehatan mental remaja kaitannya dengan pengaruh K-pop. Tetapi kayaknya coba dicari dulu berkaitan dengan analisis pengaruh K-pop terhadap kesehatan mental remaja yang ada di Scholar ataupun di Cendekia, di Gilead ataupun di repository atau jurnal-jurnal yang berkaitan atau yang pernah membahas tentang kesehatan mental remaja yang dipengaruhi oleh K-pop, supaya nanti bisa lebih leluasa di dalam menganalisis, dan juga mungkin bisa ada gubahan dari judulnya. Tapi secara keseluruhan Bapak rasa cukup analisis pengaruh K-pop terhadap kesehatan mental remaja di Jakarta Selatan.
Oke, terima kasih untuk tim Bloomfield yang telah memaparkan, dan juga karena memang waktunya sudah berakhir, kita sudah lewat, kita istirahat dulu untuk kelompok Noam Chomsky dan juga Boris Kraft. Itu bisa disiapkan untuk paparannya yang nanti kita akan mulai lagi pada pukul 13.00. Dan untuk link Zoom-nya nanti Bapak akan share kembali di grupnya lagi. Terima kasih, kita akhiri dulu pertemuan kita pada siang hari ini. Nanti kita akan lanjutkan kembali pada pukul 13.00. Ya, ditutup dulu Kaila untuk kelompok Bloomfield. Ya baik, sekian dari pemaparan kelompok Bloomfield. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.